Pakai kaget dipanggil oleh ibu? Ya, sedikit kaget. Iya, kira-kira kenapa ibu manggil Patir? Ya, mungkin karena tadi saya ketiduran waktu pembelajaran dari kelas. Iya, menyadari ya? Ya. Itu kesalahan bukan? Ya, itu kesalahan. Baiklah, tidur itu hal yang wajar dan pasti tidur itu adalah salah satu kebutuhan ya, kebutuhan kita, kebutuhan manusia untuk menjaga kesehatan, menyeimbangkan aktivitas dengan tidur. Tapi ketika tidurnya Patir di kelas, kira-kira menurut Patir melanggar keyakinan kelas kita nggak? Itu melanggar keyakinan kelas yang harus kreatif dalam pembelajaran dan selalu inovatif dan aktif ya. Dan aktif. Selalu aktif dalam belajar ya, dan berpikir kreatif, bujung-bujung berkreatif ini malah tidur. Kira-kira apa? Kenapa Patir bisa ketiduran di kelas? Ya, karena semalam saya main game Lupus. Main game apa? Ya, ML. Canduan game sekarang? Ya, lumayan maybe. Jadi karena sekarang jadi beralih ya, selalu kecanduan mungkin ya. Main game, main HP, akhirnya tidurnya berkurang gitu. Ya. Tidurnya biasanya jadi tidur jam berapa biasanya? Tidur jam 2:30 bisa. Bangun jam 5. Tapi kalau secara kesiangan enggak ya? Enggak, tapi akhirnya ya itu lihat kalau kesiangan tapi enggak. Tapi ketika di kelas akhir-akhir ini ya tadi selalu tidak fokus, selalu ya sering ketiduran. Nah, kira-kira solusinya bagaimana supaya Patir tidak ketiduran lagi di kelas? Solusi dari saya, karena saya belum terlalu kecanduan, saya akan berusaha untuk mengurangi penggunaan gadget dan bermain game. Dan ketika waktu malam, HP saya akan dititipkan ke orang tua agar saya tidak bangun malam dan main game lagi. Supaya kadar istirahat untuk tidur bertambah sesuai ya. Jadi tidak menambah memporsir waktu untuk begadang. Supaya nanti tidak keluar. Baiklah Patir, nggak apa-apa yang namanya sebuah kita melakukan kesalahan, tapi kita tahu bahwa kita juga bisa merubah ke arah yang lebih baik dan nanti kita tidak mengulanginya kembali ya. Mudah-mudahan solusi yang tadi ditawarkan oleh Patir dijaga dan bisa memperbaiki lagi proses belajarnya. Patir bisa kembali aktif lagi belajar dan mengurangi di kelas tidak ketiduran lagi. Ya. Terima kasih Patir ya. Silakan untuk istirahat lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk awal. Ya, sehat? Ya. Kaget. Nggak usah kaget ya. Ya mohon maaf itu sebelumnya memanggil Najwa ya. Kira-kira tahu nggak kenapa ibu manggil Najwa? Mungkin karena tadi telah mengumpulkan tugas. Iya, betul. Mengumpulkan tugasnya telat ya. Nah, apalagi ketika ibu lihat Najwa ini ya, tugas Najwa itu ada 1, 2, tugas 3 dan tugas yang kelima ini kosong. Tambah tadi telat ya. Nah, akhir-akhir ini ibu perhatikan gitu ya, yang Najwa kenapa ya suka telat karena sering terlambat mengumpulkan tugas. Yang ibu tahu Najwa itu biasanya selalu terdepan dalam tugas apapun gitu, biasanya paling terdepan dan paling awal. Kenapa ini? Kenapa? Ini kan pas pulang sekolah kadang ekstrakurikuler dulu, terus pas udah nyampe rumah teh main HP gitu, terus pas waktu mau ngerjain ternyata tugasnya tuh banyak ibu. Oh iya, Najwa itu kan aktif di PMR ya. Bagian yang utama ya PMR, terus jadi ketika terus apalagi pas ke rumah main HP. Kemudian kadang tugasnya banyak dari mapel lain. Tugas mapel lain juga banyak.
Tapi kira-kira ya wajar ya, bukan hanya Najwa, ketika kita, ibu juga sama dulu ketika sekolah, ketika kuliah, kadang kita itu lupa tugas, ada yang kelewat. Tetapi kalau misalkan keseringan ya, apalagi akhir-akhir ini sering, kita kira-kira itu melanggar keyakinan kelas kita nggak? Ya ibu, sebenarnya maaf soalnya itu melanggar keyakinan kelas. Yang mana sih keyakinan kelas yang mana? Yang datang dan mengumpulkan tugas secara tepat waktu. Seharusnya selalu diusahakan datang tepat waktu dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Ini Najwa malah ada yang kosong setelah ya kerjanya. Jadi ibu tahu, oh rasanya yang pertama tadi ya ikut ekskulnya suka sampai sore gitu, terus datang ke rumah bukannya ke tugas malah main HP. Yang ketiga numpuk dengan pelajaran yang lain. Kira-kira bagaimana solusinya menurut Najwa supaya minimal berkurang dan bisa kembali menjadi Najwa yang dulu, yang selalu tepat waktu, mengumpulkan tugasnya, selalu nomor 1, kira-kira? Paling memanage waktu ibu supaya bisa berbagi waktu ekskul, terus di rumah paling main HP juga bisa diingatin dulu, jadi tugas dulu paling. Oh, yang pertama manajemen waktu ya, harus bisa mengatur waktu. Iya betul, betul, kita harus bisa. Apalagi kita selain di kelas kita punya aktif di organisasi, betul. Manajemen waktu itu salah satu hal yang paling pokok dan harus bisa. Yang kedua tadi HP-nya ya? Iya. Oh iya, main HP-nya dikurangi, mana dulu yang lebih penting gitu. Kemudian ketika bagaimana kalau tugasnya tadi yang banyak numpuk? Paling dikerjain satu-satu ibu. Dikerjain dulu mana yang akan beli dahulu deadline-nya. Itu Najwa tahu ya. Baiklah, ibu tahu yang namanya kita berbuat kesalahan, melanggar keyakinan kelas gitu kan, nggak apa-apa. Tetapi jadikan itu sebagai pelajaran untuk kita kedepannya berbuat jadi yang lebih baik, dan kita tidak menjadi lebih lebih dewasa dan lebih bisa apa tadi, bisa memanage waktu, bisa membagi waktu, dan akhirnya kita bisa menjadi yang terbaik lagi ya, khususnya Najwa kan ini yang terbaik ya. Ya nggak apa-apa Najwa, terima kasih Najwa sudah legowo ya, sudah mengakui dan akan kedepannya akan selalu iya insya Allah diusahakan ya, selalu tepat waktu lagi mengumpulkan tugas. Ya terima kasih Najwa, silakan untuk kembali ke pelajaran berikutnya ya. Iya. Waalaikumsalam. Saya Fatir Muhammad Al-Wasimi dari kelas 10 MIPA 1. Saya merasa senang ketika mulai pembelajaran dengan Bu Erna, karena ketika saya melakukan kesalahan yaitu tertidur, saya hanya diberikan peringatan dan tidak langsung dihukum. Saya sangat terkesan karena di saat saya terlambat mengumpulkan tugas, saya kembali diingatkan oleh Bu Erna dan menanyakan apa alasan saya telat mengumpulkan tugas dan bagaimana solusi saya untuk kedepannya, sehingga saya tahu apa yang harus saya perbaiki dan bagaimana cara saya membagi waktu.